Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dengan NIM 22101141402351 dari kelas 04 TPLN 005. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas cloud computing. Nah, di sini untuk tugas kali ini saya berperan sebagai web server dengan model IaaS atau Infrastructure as a Service. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi untuk melayani permintaan dari klien, seperti browser web contohnya, dengan memberikan konten halaman web atau data lainnya melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Web server menjalankan situs web dengan menyimpan, mengelola, dan mengirimkan berkas-berkas yang diminta oleh pengguna melalui internet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu HTTP dan HTTPS. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, merupakan komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web. Ini adalah dasar dari komunikasi data di World Wide Web atau WWW, di mana klien seperti web browser mengirimkan permintaan kepada server web untuk mengambil halaman web atau data lainnya. Server web kemudian mengirimkan respon yang berisi konten yang diminta kembali ke klien. HTTP bekerja di atas protokol TCP atau Transmission Control Protocol pada port 80. Sedangkan HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure yang merupakan koneksi yang dilindungi dengan tambahan protokol keamanan seperti SSL atau TLS. HTTPS digunakan untuk mengamankan transfer data yang sensitif seperti informasi login, informasi kartu kredit, dan lain-lain dengan cara menenkripsi data yang dikirim antara klien dan server. Ini membuatnya lebih sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau mengubah informasi yang dikirimkan melalui koneksi tersebut. Biasanya HTTPS menggunakan port 443 untuk komunikasi dan seringkali ditandai dengan ikon gembok hijau di browser web untuk menunjukkan bahwa situs tersebut aman. Nah, jadi yang membedakan HTTP dan HTTPS itu adalah port untuk lalu lintasnya dan keamanannya. Untuk HTTPS ini sudah dilengkapi oleh sertifikat SSL jika sudah terinstall sebuah secure socket layer. Nah, selanjutnya karena di sini web server ini menggunakan model IaaS, di sini saya akan menjelaskan apa itu IaaS. IaaS atau singkatan dari Infrastructure as a Service adalah salah satu model layanan komputasi awan atau cloud computing yang menyediakan akses virtual ke sumber daya komputasi melalui internet. Dalam model ini, penyedia layanan cloud menyediakan infrastruktur komputasi secara virtual, termasuk server, jaringan, penyimpanan data, dan ruang komputasi lainnya yang dapat disewa oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, atau mengelola beban kerja komputasi tanpa perlu membeli atau memelihara perangkat keras fisik secara langsung. Penggunaan IaaS memiliki kendali lebih besar atas lingkungan komputasi mereka, termasuk kemampuan untuk mengelola sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi jaringan. Contoh penyedia layanan IaaS terkenal termasuk Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Nah, untuk tugas kali ini saya menggunakan platform Amazon Web Service untuk project yang nantinya akan saya buat. Nah, di dalam web server sendiri itu terdapat sebuah web engine atau mesin web. Nah, perangkat lunak web server adalah aplikasi atau program komputer yang berfungsi untuk melayani permintaan dari klien. Nah, contohnya seperti web browser dengan menyediakan konten halaman web atau data lainnya melalui internet. Beberapa perangkat lunak web server terkenal meliputi Apache atau HTTP Server Project dan Nginx. Ini merupakan dua software web server yang cukup populer. Dan untuk project saya saat ini saya menggunakan Apache untuk mesin webnya. Nah, untuk mengakses sebuah web kita perlu yang namanya domain. Domain ini sebagai alamat yang mudah diingat untuk mengakses sebuah situs web tanpa perlu mengingat alamat IP
yang panjang dan kompleks. Setiap domain memiliki satu atau lebih alamat IP yang terkait, yang digunakan untuk mengarahkan permintaan web dari pengguna ke server yang menyimpan konten situs web tersebut. Nah, sebenarnya web kita itu bisa diakses menggunakan IP public, tapi IP public yang berbentuk angka numerik yang sangat sulit untuk dihafal sebuah individu. Jadi kita membungkusnya menggunakan domain. Domain yaitu merupakan alamat yang nantinya mudah diingat oleh para pengguna. Selanjutnya ada firewall. Port firewall mengacu pada konfigurasi atau pengaturan pada firewall yang memungkinkan atau memblokir lalu lintas jaringan berdasarkan nomor port. Port adalah mekanisme yang digunakan dalam protokol jaringan untuk membedakan layanan atau aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP. Contoh penggunaan port firewall termasuk memblokir port tertentu yang digunakan oleh layanan yang tidak diinginkan atau berpotensi berbahaya, seperti port yang digunakan oleh malware atau serangan jaringan. Sebaliknya, port firewall juga digunakan untuk mengizinkan akses ke layanan yang diinginkan, seperti port HTTP yang berjalan di port 80. Nah, selanjutnya ada port SSH yang berjalan di port 22. Port SSH digunakan untuk akses jarak jauh yang aman. Dan ada beberapa port lainnya yang sebelumnya saya sudah sebutkan, yaitu HTTPS yang berjalan di port 443 dan port SQL yang berjalan di 3306. Selanjutnya ada OS server atau operating system server. Ia adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi dan layanan server dengan tingkat keandalan, keamanan, performa, dan manajemen sumber daya yang tinggi. OS server berbeda dari sistem operasi desktop karena fokus pada operasi 24/7 atau standby 24 jam per minggu. Skalabilitas untuk menangani beban kerja yang tinggi, manajemen jaringan yang efisien, dan fitur keamanan yang kuat seperti firewall dan enkripsi data. Contoh OS server termasuk Windows Server dari Microsoft, berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu Server, CentOS, atau Red Hat Enterprise dari Linux, serta beberapa BSD seperti FreeBSD. Pemilihan OS server didasarkan pada kebutuhan organisasi atau aplikasi yang dijalankan, serta kemampuan teknis dan preferensi dari administrator sistem. Nah, untuk proyek saya saat ini, saya menggunakan Ubuntu Server sebagai operasi sistemnya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil proyek saya. Nantinya saya akan menampilkan web yang sudah terinstall WordPress, menampilkan sertifikat SSL, menampilkan IP public, menampilkan WP config dari web saya. Selanjutnya saya akan menampilkan web yang sudah terinstall sebuah WordPress. Web ini adalah web project saya dengan kelompok saya. Nah, ini merupakan web server yang di dalamnya sudah saya install WordPress. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan sertifikat SSL. Nah, di sini terlihat saya sudah menginstal sebuah SSL yang dimana berarti domain saya atau uh, jadi yang berarti untuk protokol atau lalu lintas ke web saya ini sudah tersecure atau sudah aman. Dengan tandanya di sini untuk URL-nya sudah terganti menjadi HTTPS. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan IP public. IP public ini karena saya menggunakan AWS, jadi IP public ini akan otomatis ada ketika kita membuat instannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan WP config. Caranya kita bisa meremote SSH-nya, SSH VPS kita menggunakan putih. Dan untuk melihat isi file WP config
kita bisa masuk ke direktori tempat kita menginstal WordPress. Saya menginstal WordPress ada di direktori var di www.html dan di sini ada WordPress. Untuk melihat isi dari folder WordPress kita bisa menggunakan ls. Nah, di sini terdapat sebuah file ya, wp-config.php. Kita akan coba masuk ke dalam file tersebut dengan perintah sudo nano wp.config.php. Maaf, nama web. Ya, di sini terdapat sebuah konfigurasi di mana di sini saya menggunakan database dari rekan kelompok saya dengan nama database WordPress DB dengan usernya admin dan passwordnya Yahya123 pagar, dan DB hostnya di sini menggunakan endpoint RDS karena rekan saya untuk databasenya dia menggunakan model PaaS atau Platform as a Service. Jadi dia langsung membuatnya di dalam Amazon RDS. Dan untuk hostname-nya di sini kita menggunakan endpoint dari Amazon RDS tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.